إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kurang lebihnya ma zadas zaman illa wa ma ba'dahu syarrun minhu. Ma zadas zaman illa syiddah. Hadirin yang muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, zaman ini tambah akhir bukan tambah baik, tapi tambah akhir tambah buruk. Zaman ini tambah akhir tambah berat, tambah akhir tambah berat, tambah akhir tambah berat. Kita mau, kita tidak mau, itulah yang akan terjadi. Umat semakin lama akan semakin jauh dari agama. Orang-orang agama akan mulai meninggalkan agama. Orang-orang dunia menjadi semakin mudah merusak orang-orang agama. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sepertinya kita sekarang ini hidup pada zaman itu. Pada zaman yang betul-betul berat. Pada zaman yang kerusakan tampak di mana-mana. Pada zaman yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutamassik bi sunnati inda fasadi ummati kal qabid 'alal jamr. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di saat rusaknya umatku seperti orang yang menggenggam bara api. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membayangkan bagaimana panasnya orang itu ketika memegang bara api. Tangannya akan kepanasan dengan panas yang luar biasa. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita melihat seperti ini, apa sikap kita? Ini yang paling penting. Ketika orang itu melihat kerusakan zaman, maka manusia ini terbagi menjadi dua. Ada manusia-manusia yang mereka ini putus asa dengan keadaan ini. Mereka mengatakan memang zaman sudah rusak, mau bagaimana lagi? Memang zaman ini sudah jauh dari agama, mau bagaimana lagi? Zaman edan, gak kumanan saja. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengatakan seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengatakan umat itu sudah rusak, ketahuilah dialah yang paling rusak.
Jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu salah menyikapi keadaan pada zaman ini, maka dialah yang pertama kali akan hancur. Karena ketika orang itu sudah putus asa, maka dia tidak mau dakwah lagi, maka dia tidak mau berjuang lagi, maka dia tidak mau mengamalkan agama lagi. Akhirnya apa? Akhirnya dialah yang pertama kali hancur, akhirnya dialah yang pertama kali meninggalkan agama. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau telah mengajarkan kepada kita bagaimanakah cara menghadapi zaman yang sudah seperti ini. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Alladzina qala lahumun nas, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim." Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini melihat zaman yang sudah gak karu-karuan, keadaan genting, orang dakwah dimarahi, orang jaulah dimarahi, orang kurus ditendang kompornya, dan lain sebagainya, maka sikap kita bagaimana? Sikap kita tidak ada yang lain kecuali hasbiyallah. Hati kita ini selalu tawajuh kepada Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kunci pertama agar kita bisa selamat dari rusaknya zaman ini. Apa itu? Dalam setiap kondisi, entah itu genting, entah itu senang, entah itu tenang, kita selalu tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ketika beliau dikejar-kejar oleh Fir'aun, kemudian depannya lautan, belakangnya Fir'aun, maka orang-orang Bani Israel mereka mengatakan, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Sudah hancur ini sudah. Belakang Fir'aun mesti dapat kalau kita dikejar Fir'aun. Mau lari ke depan lautan tidak akan bisa. Tapi di saat itu Nabi Musa mengajarkan kepada kita cara menyelesaikan masalah. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Di saat yang begitu genting, Nabi Musa tetap tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikala beliau ini berjuang, kemudian beliau mau hijrah ke Madinah, maka beliau dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian akhirnya beliau ini sembunyi di gua namanya Gua Thur. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Gua Thur itu tempatnya sangat tinggi dan di situ banyak sekali lubang-lubang yang isinya ular-ular. Sehingga Abu Bakar ini menyobain bajunya untuk menutupi lubang itu. Kemudian ada satu lubang yang belum tertutup, akhirnya ditutup oleh Abu Bakar menggunakan kakinya. Namanya kaki yang disumpelkan untuk lubang, ya tiba-tiba disengat begitu saja oleh ular. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar begitu kesakitan. Tetapi beliau lebih mengkhawatirkan Rasulullah. Orang Quraisy sudah di depan mata. Sehingga diceritakan dalam sejarah kalau orang Quraisy mau turun dikit aja, maka mereka langsung bisa melihat Rasulullah SAW dengan Abu Bakar. Di saat yang begitu genting, suasana begitu genting antara hidup dengan mati, apa yang dikatakan Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Hai Abu Bakar, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jadi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana di saat genting, di saat kondisi, di saat keadaan mengajak kita tawajuh kepada makhluk, kita tawajuh kepada Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala,
kalau kita itu menghadapi kerusakan-kerusakan, kegentingan-kegentingan, gangguan-gangguan dengan cara tawajuh kepada Allah, maka insya Allah masalah-masalah itu tidak akan mengenai kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga di saat kita ini mendapatkan kesenangan, bukan kita ini melupakan Allah, tapi kita juga harus tawajuh pada Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di saat orang ini berbondong-bondong keluar fisabilillah, berbondong-bondong beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada baginda Nabi, fasabbih, membacalah tasbih kamu kepada Allah. Maknanya apa? Dikala senang, dikala susah, kita ini harus tawajuh kepada Allah. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah cara yang pertama. Supaya kita ini tidak terkesan, supaya kita ini tidak terikut arus pada zaman ini, kalau kita ini selalu tawajuh kepada Allah. Kemudian hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, cara yang kedua, supaya kita ini tidak terpengaruh dengan suasana keadaan, masalah keluarga, masalah desa, masalah kota, masalah dengan teman kita, masalah dengan siapa saja, supaya kita ini tidak terkesan, maka cara yang kedua adalah وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Namanya orang itu kalau sudah beriman, maka Allah akan memberikan masalah-masalah kepada dia. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, aku akan menguji mereka dengan ketakutan-ketakutan dari segala arah. Diganggu oleh orang desanya, diganggu oleh lurahnya, diganggu oleh bupatinya, diganggu oleh teman dan saudaranya, diganggu oleh keluarganya, ditakut-takuti. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, Allah akan uji dia, bisnisnya macet, usahanya macet, uangnya kurang, kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, panennya gagal. Tapi Allah mengatakan wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maknanya bagaimana? Maknanya masalah-masalah yang akan kita hadapi ini akan kita lalui dengan mudah kalau kita ini mempunyai sifat sabar, mempunyai sifat tabah menghadapi ujian-ujian. Tabah mengerjakan perintah Allah, tabah meninggalkan larangan Allah, tabah menghadapi ujian. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ini kita miliki, maka kita hidup zaman apa saja tidak akan menjadi masalah bagi kita. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang itu rusak itu sebetulnya kenapa? Yang pertama kali karena dia tidak tahan mengamalkan agama. Masa tiap hari acaranya suruh musyawarah pagi. Masa tiap hari acaranya suruh jauhlah 2,5 jam. Ini kamu tuh mau menghancurkan kehidupan saya apa? Masa tiap bulan suruh keluar 3 hari. Masa tiap tahun suruh keluar 40 hari. Betul-betul gak tahan saya mengerjakan ini. Jadi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kerusakan orang pertama kali itu karena gak tahan mengamalkan agama. Kemudian yang kedua kali, sebabnya orang itu rusak gara-gara tidak tahan godaan dunia. Allah Subhanahu wa taala melarang kita maksiat, tapi sekitar kita mengiming-imingi maksiat. Nah, akhirnya lama-lama kayaknya maksiat itu enak juga kayaknya. Di saat itulah orang itu akan hancur. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kali orang itu bisa hancur enggak mengamalkan agama itu kenapa? Tidak tahan ujian. Dia mengamalkan agama nikmat-nikmat, tiba-tiba dimarahi orang kampungnya, dimarahi oleh pejabatnya, diganggu oleh sana, diganggu oleh sini. Nah, di saat itu kalau dia nggak sabar, memang kayaknya dakwah ini prospeknya nggak bagus di kampung saya ini. Lebih baik saya nggak usah dakwah aja daripada dipukul oleh orang nggak tahan dengan ujian, akhirnya dia tinggalkan agama.
Maka supaya kita ini bisa selamat dari rusaknya zaman ini, kunci yang kedua kali apa? Sabar mengamalkan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar dari ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Insyaallah hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian supaya kita ini bisa tidak terpengaruh dengan suasana keadaan adalah kalau kita ini wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita ini kuatkan takwa kita, takut kita kepada Allah. Setiap orang yang hidup di dunia ini Allah akan beri masalah. Itu mesti. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang hidup tanpa masalah, itu tidak ada. Orang kaya masalah, orang miskin masalah, pemuda masalah, orang tua masalah, orang yang belum nikah juga masalah, orang yang sudah nikah juga masalah. Tapi Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Jadi maknanya apa hadirin? Maknanya kalau kita ini biar bisa mengamalkan agama, aman dari gangguan-gangguan tidak merusak agama kita, kuncinya kalau kita ini selalu takwa kepada Allah. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini usaha tingkatkan takwa kita kepada Allah. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang takwa itu orang yang seperti apa? Orang takwa itu dikatakan dalam Al-Quran, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Tandanya orang takwa itu yang pertama adalah dia lurus imannya. Iman kepada Allah lurus, iman kepada baginda Nabi lurus, iman kepada para malaikatnya lurus, iman kepada hari akhir lurus. Pokoknya rukun iman itu betul-betul wujud dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua kali tandanya orang itu takwa kepada Allah apa? Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Dia menginfakkan hartanya padahal dia masih senang kepada harta tersebut. Itulah ciri orang takwa. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ini Masya Allah sudah sering infak. Tapi biasanya infak baju bekas. Infak makanan yang sudah tidak kita makan. Infak uang-uang sisa yang sudah tidak kita perlukan. Hadirin yang muliakan, ini bagus juga daripada nggak sama sekali. Tapi ini belum yang dikehendaki. Lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum kalian itu menginfakkan apa yang kalian senangi. Ya. Inilah yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi kita ini nggak akan bisa takwa dengan 100% kalau kita ini belum menginfakkan harta yang kita senangi. Loh, kenapa infak dengan takwa dikait-kaitkan? Karena kalau orang itu infak barang yang dia senangi, berarti menunjukkan dia itu punya keyakinan barang yang dia senangi itu bukan milik dia. Kalau kita itu yang kita infakkan yang murah-murah, yang bekas-bekas, maka berarti menunjukkan dalam hati kita ini masih ada pemahaman bahwasannya ini harta saya yang saya keluarkan yang sudah tidak saya gunakan. Nah ini belum takwa. Orang takwa sebenarnya ini sebagaimana seorang sahabat. Beliau ini sholat di kebunnya. Maka melihat kebunnya indah sampai lupa rakaatnya. Maka beliau langsung datang sama Rasulullah, ya Rasulullah, kebun saya ini yang paling saya cintai ini saya infakkan untuk agama saja. Maka dengan sebab perbuatan inilah akhirnya turunlah ayat lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita latih diri kita untuk menginfakkan perkara-perkara yang kita senangi. Insyaallah hadirin. Wa atal mala ala hubbi dzil qurba wal yatama wal masakin. Kemudian di antara tandanya orang iman apa? Wal mufuna, mereka itu
menunaikan janjinya idza ahadu dikala mereka berjanji. Jadi ciri khasnya orang takwa itu kalau memang saya nisabnya bulan 1, ya itu harus keluar bulan 1. Bagaimana tidak? Kalau kita ini kapan niatnya Pak? Insya Allah saya bulan Desember. Nanti ketika bulan Desember, Masya Allah ini Pak, saya ada kendala ini, saya ada kendala itu, saya ada masalah ini, saya ada masalah itu. Nah, berarti kita ini tidak menepati janjinya. Kalau orang itu tidak bisa menepati janjinya, maka kita ini sulit menjadi orang-orang yang takwa. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita ini belajar menjadi orang yang menepati janjinya. Insyaallah hadirin. Kalau kita ini mengatakan siapa yang siap khidmat markas 1 bulan, saya siap 1 bulan, ya bagaimana kita penuhi 1 bulan 100%. Insyaallah. Kalau kita ini 1 bulan, nanti 1 minggu izin amir, ya ini bagus, tidak disalahkan. Tapi menunjukkan kita ini kesungguhannya itu kurang. Kalau memang kita ini ada kesungguhan dengan sebetul-betulnya, kalau niat 1 bulan ya digenapi betul 1 bulan. Kalau niat khurut 3 hari ya betul-betul 3 hari, nggak ada daftarinya. Nah, itu baru namanya orang takwa. Kalau orang itu belum bisa 100% seperti itu, ini nanti perlu didoakan lagi. Tadi dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antara caranya supaya kita ini bisa selamat dari hiruk pikuknya zaman ini, rusaknya zaman ini adalah sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala bercerita, "Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir wa aqimus salata wa atuz zakah." Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala bercerita, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka itu semangat untuk menghancurkan umat Islam. Mereka akan usaha dengan teknik ini, teknik itu, datangkan HP, datangkan internet, datangkan televisi, datangkan hiburan-hiburan dan lain sebagainya, biar kalian semua itu menjadi orang-orang yang buruk. Setelah kita mengetahui ini, sikap kita bagaimana kata Allah? Sikap kita adalah fa'fu wasfahu, kita nggak usah ngurusin itu. Kemudian yang kedua, wa aqimus shalah, sibukkan amal. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini termasuk kunci menyelamatkan diri pada zaman ini. Apa itu? Fa'fu wasfahu. Sudah urusan-urusan dunia, urusan-urusan orang kafir mau merusak kita, mau apa, usaha ini, usaha itu, tidak usah kita perhatikan. Pada zaman ini banyak orang-orang Islam yang memperhatikan perkembangan orang-orang Yahudi. Maka dia menyebarkan berita, orang Yahudi sekarang punya rencana seperti ini. Orang Yahudi punya rencana seperti ini. Ketika kita ini terlalu banyak membaca berita-berita mengenai caranya orang Yahudi merusak Islam, nanti akhirnya apa? Lama-lama kita ini timbul putus asa. Oh, ternyata orang Yahudi memang sudah pinter mau menghancurkan orang Islam. Saya cuma mubeng-mubeng metu telung dino apa yo iso. Nah, jadi ketika kita ini terlalu banyak memperhatikan kerusakan umat, orang di sini tidak sholat, orang ini berbuat kemaksiatan seperti itu. Kalau kita terlalu banyak memperhatikan mereka, ini nanti akan menimbulkan keputusasaan. Maka fa'fu wasfa'u sudah. Kita nggak usah ngurusi itu saja. Kita sibukkan diri dalam amal. Bagaimana nisabnya terjaga, amal masjidnya kita hidupkan, musyawarah kita rajinkan, hadir markas kita istiqomahkan. Insyaallah deh. Dengan kita ini sibuk di dalam amal, maka nanti akan ada orang-orang yang mau kita sibukkan untuk amal. Ketika kita melihat banyak orang mau disibukkan untuk amal, akhirnya timbullah harapan dalam diri kita. Jadi kalau kita ini yang kita lihat orang nggak sholat, orang zina, orang maksiat ini, kita tidak pernah lihat orang yang sholat di masjid. Maka akhirnya apa? Zaman tanah wis rusak.
Tapi kalau kita ini jauhlah, akhirnya dapat taskilan 1. Jauhlah lagi, dapat taskilan 1. Khususi lagi, dapat taskilan 1. Nah, karena ini pikiran kita berubah. Oh, ternyata zaman ini masih ada toh orang mau diajak amal agama. Akhirnya timbullah harapan. Lah ketika orang itu ada timbul harapan, maka timbul kesemangatan. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini sibukkan diri kita dalam amal. Masyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini sudah berusaha sibukkan diri dalam amal. Tapi kok gak iso-iso iki? Kok gak bisa-bisa itu bagaimana? Nah, ini ada kuncinya. Kuncinya kalau kita ini dakwah. Jadi kalau kita ini dakwah, berjuang memikirkan umat, nanti kitalah orang yang pertama kali sibuk dalam agama. Tapi kalau kita ini sibuk dalam ibadah saja, sholat wirid, tanpa memikirkan umat, maka kita sendiri akan lemah, sehingga akhirnya tanpa terasa agama kita tinggalkan dari kehidupan kita. Siapakah manusia yang paling semangat ibadah? Para sahabat. Kenapa para sahabat semangat? Karena para sahabat hari-hari mereka memikirkan umat. Tapi ketika umat mulai tidak memikirkan agama, memikirkan diri mereka sendiri, akhirnya mereka kehilangan semangat, akhirnya mereka meninggalkan agama. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang niat keluar di jalan Allah supaya timbul lagi semangat memperjuangkan agama, silahkan daftar nama. Monggo. Setahun tambah masa. Yang mau mas turut. Yang kena surat. Insyaallah sedaya hadirin. Silen dulu pripun iki? Khidmat ya. Insyaallah sedaya niat niki wau diamalne ben kita niki selamat. Lah niki sampun terbukti kathah tiyang sing selamat kelawan ngamalne napa sing didhawaken Allah, napa sing didhawaken Kanjeng Nabi. Pun pokoke kita ini sepenting urute diopeni, perjuangane diopeni ngelak dugi surga piyambak insyaallah. Nggih sakniki tak ro tiga-tiga. Nggih subhanallah.